Bismillahirrahmanirrahim. Anfal walladzina kafaru. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Lagum maghfiratu wa rizqun karim. Walladzina kafaru utawi wong-wong sing kafir. Khilaful mukmin. Wong-wong sing kafir iku ba'duhum. Iku utawi sebagiane alladzina kafaru. Iku auliya ubadin. Iku mitra utawa kekasih sebagian sing liya. Walladzina kafaru te wong-wong sing kafir maksudnya napa? Khilaful mukmin. Iku ba'duhum. Iku tadi sebagiannya alladzina kafaru iku auliya ubadin. Iku mitrane utawa kekasih sebagian kafir sing liya. Fil nusrati ing dalem masalah tetulungan. Wal irsilan warisan. Fala irsa mongkora warisan kumujud benakum antarane sira kabeh wa benarunan antarane kufar. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Illa taf'alu lamun orang lakoni sira kabeh ing tawallil muslimin wa qamil kufar. Hu ing ngangkat pemimpin Islam lan lan menumpat utawa menghilangkan kepemimpinan kafir. Illa taf'alu lamun orang lakoni sira kabeh ing tawallil muslimin wa qamil kufar. Tawallil muslimin tegese ngangkat pemimpin Islam. Wakom al-kufari lan menghilangkan kepemimpinane wong kafir. Takun mongko terjadi apa fitnatun apa prahara utawa fitnah fil ardi ing dalam bumi. Wa fasadun lan kerusakan kafirun ingkang gedhe. Oleh dadi kerusakan bikuwatil kufri kelan sebab kekuatan kekafiran. Wa do fil Islam lan apese Islam. Dukun tegok fil samia dene apes. Walladzina amanu te wong sing iman wa hajaru lan padha hijrah sapa alladzina amanu wa jahadu lan padha jihad sapa alladzina amanu fi sabilillah. Walladzina lan akeh awo kang padha ngekeki fasilitas sapa alladzina. Kiai kuna nak manani awo kang ngungsekno maksude kang ngekeki nggon sapa alladzina, ngekeki nggon kelompok muhajirin. Wa nasaru lan padha nulung sapa alladzina. Iku ulaika utai mengkono-mengkono alladzina amanu wa hajaru hum ya ulaika al-mu'minuna pira-pira sing iman haqqan kelawan hak. Lahum tetep kedhe ulaika utawa alladzina amanu wa hajaru niku. Maghfiratun utawi pengepuranan. Maghfiratun te pengepuranan warizkun lan rezeki karimun ingkang apik. Ingkang mulya fil jannati ing dalam swarga. Walladzina utawa wong akeh amaru kang padha iman sapa alladzina min ba'di saking sawise iki sawise kelompok sing wis dhisik kelompok sabiki jasa bikina sause kelompok sing luwih dhisik ilal imani maring iman wal hijrah lan hijrah wa hajaru lan padha hijrah sapa alladzina wa jahadu lan padha jihad sapa alladzina ma'akum sertane sira kabeh fa ulaika mongko te mongkon alladzina kumingkum bagian sangka sira kabeh ayyuhal muhajirun de eling wong sing hijrah wal ansar lan pira-pira sahabat ansar wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd. Wa ulul arham utai wong-wong sing duwe unsur rahim. Dawul qarabati tegese wong-wong sing duwe unsur kerabat sing rono nasab. Iku ba'dhum iku te sebagiane ulul arham. Iku aula luwih berhak ning aula itu luwih berhak. Bibadin kelawan sebagian sing liya fil irsi ing dalam masalah warisan. Minatawaru dibanding saling waris. Minatawaru dibanding saling waris. Bil iman iklan atas nama iman wal hijrah iklan atas nama hijrah Allah surati kang disebut fil ayat ing dalam ayat as-sabiqah ingkang disebut ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah ing dalam ketentuane Allah aylau fil mahfuz ing dalam lauh mahfuz inna wa ta'ala Allah bi kulli shay'in lan saben-saben perkara iku alim menudat sing pirsa
Wa min hulan setengah sangi hikmatul mirasi utawi hikmah masalah warisan. Jadi kalau terang sidik masalah nopo illa tafaluhu ini termasuk ayat populer ya. Illa tafaluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun nopo kadir. Biasanya ayat ini tidak khutbah nikah. Jadi ayat illa tafaluhu biasanya tidak berlaku khutbah nikah. Illa tafaluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kadir. Jadi kalau terang nopo sing nganggo versi kitab kuno ini, kitab biyen. Illa tafalu teng mriki niku gune disukani domir kalian Imam Suyuti etawalil muslimin wa qom al-kufar. Jika orang Islam sendiri tidak mengangkat pemimpin Islam dan tidak meninggalkan kepemimpinan orang kafir. Jika umat Islam itu tidak mengangkat pemimpin Islam dan menghilangkan kepemimpinan orang kafir, takun apa? Fitnatun fil ardi, maka akan terjadi prahara di bumi dan kerusakan yang besar wafat dunia hadir. Ya, kalau tak matur tentang ini rumah berbeda salah paham ya. Masalah daulah Islamiyah, pemerintahan Islam utawi syariat Islam memberlakukan syariat Islam. Itu sebetulnya tidak pernah menjadi polemik mulai zaman Nabi dari Nabi sampai periode sahabat, periode tabi'in itu tidak pernah jadi polemik. Apa satu keharusan, apa satu fakta sosial, apa jadi target sebuah ideologi Islam itu belum pernah jadi polemik. Karena dari awal ini rumah nangis sama tidak salah paham. Dari awal tuh Nabi itu hanya sering ngendikan dunia Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakat wa shaumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini ruang tenan. Jadi yang namanya Islam itu yang penting kita bersyahadat secara benar. Kita sholat, zakat, puasa, haji kalau mampu. Rukunnya iman juga untuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadar khairihi wa syarrihi minah. Jadi baik rukun Islam maupun rukun iman itu tidak ada yang menyangkut daulah Islamiyah. Ya, keharusan mendirikan negara Islam. Ini ruang. Saya akan hanya cerita lewat argumentasi hadis-hadis sahih. Jadi saya tidak pakai pendapat ulama. Ini yang cerita hadis sahih dulu. Belum polemiknya ulama, belum polemiknya ulama. Karena Islam itu dibangun atas nama syahadat dan sholat. Yes, juga zakat, puasa Ramadan dan haji. Sehingga bangunan ini dianggap pokok. Ya, dianggap pokok. Sebab itu umat Islam selagi masih bisa menjalankan sholat, tidak dihalang-halangi, tidak diteror, maka umat Islam tidak harus angkat senjata. Meskipun dia hidup di negara kafir atau di bawah pemerintahan yang zalim fasik. Sebab itu Rasulullah pernah cerita, hei para sahabatku, kamu harus bersabar. Jika punya pemimpin-pemimpin yang zalim, bisanya nuntut hak-haknya tapi menghalang-halangi hak kalian. Yamna'u nahuquqakum wa yas'alu nahuquqahum. Mereka selalu menuntut hak-haknya tapi tidak pernah memenuhi hak-hak kalian. Faqalu ya Rasulullah afala nunabiduhum bis-sayf. Apa sebaiknya kita tidak angkat senjata, angkat pedang ya Rasulullah? Terus Nabi sebutillah, jangan. Kamu jangan revolusi, jangan angkat senjata. Masallah selagi mereka masih sholat. Kalau nanti kalau pas ngaji sore itu mereka ngaji Bukhari, ngaji Muslim itu, karena itu hadis sahih semua. Selagi masih sholat itu dalam pahaman ulama itu ada 3. Bisa saja bupatinya atau presidennya itu memang sholat, dia sholat. Atau dia tidak sholat, tapi dia tidak menghalangi orang sholat. Masjid ya biar tetap ramai, musola tetap ramai dipakai sholat. Atau dalam sistem modern tidak diundangkan bahwa sholat menjadi sesuatu yang dilarang. Ini sing liwat hadis sahih.
Ini kalau cerita sebelum pendapat ulama mangke guys. Sebab itu, ini rumah ulama ini. Islam itu bisa hidup andaikan kita di Amerika, andaikan kita di Irian Jaya, andaikan kita di Ambon, bahkan di Uni Soviet. Karena Islam tidak pernah bersinggungan dengan negara. Selagi kita hidup bersahadat, sholat, ya sudah namanya Islam. Dunia Islam apa? Sebab itu Islam mulai zaman Nabi, sahabat dari hijrah ke Cina, ngantos ada sahabat yang terdampar teng Aceh. Bahkan banyak penulisan sejarah mengatakan Islam di Aceh itu periode abad 7. Ini itu sami dengan periode Sayyidina Ali. Itu tidak ada masalah, mereka hidup di bawah kepemimpinan menapa Muslim. Selagi hak-haknya sholat tidak napa dihalang. Kemudian ini bersamaan paham kenapa ada partai-partai Islam dan sebagainya. Kemudian saat kita mayoritas, tentu kita sebagai mayoritas punya psikologi mayoritas. Mosok mayoritas kok dipimpin minoritas. Sehingga saat kita misalnya di Indonesia merasa mayoritas, kita tentu mengatakan presiden harus Islam. Masa mayoritas dipimpin minoritas. Nah kalau begitu, keharusan berpresiden Muslim itu bawaan psikologi mayoritas. Artinya kira usah boleh dalil Quran hadis, ini dalilnya presiden kudu Islam. Artinya pun ngeten, misalnya kasus saya, sampean. Kalau hidup di Indonesia, kamu tentu berpikir ingin dipresideni Islam karena di sini mayoritas. Tapi sampean, orang yang sama, ya sampean ini, misalnya urip ning Amerika, pikirannya sampean sementing gak dilarang sholat wis meneng. Jadi gak pernah terbersit kepengin di presiden. Mergo ngani ngoyo, wong sakmenake kafir-kafir kok dadi presiden apa? Islam. Bangunan iki ta apa? Kula nggih kanca, mrene modho teng sarang bareng kula. Wong nak urip ning Jawa, ana ragamaan sawangane wis salah. Tapi nak urip ning gone Irian Jaya, wong ra salat nang jenenge Ahmad ku kancanan suwenenge ra karuan. Kok padha Islam. Sinten namine dolan niku suwenenge ra karuan. Mergo angger kancanan Stefanus, Thomas. Jadi sekedar Islam suwenenge. Mulane dari kanca kula lah Gus sampean kancanan kok syaratnya saleh ning Jawa. Nah ning Irian Jaya syarat Islam tok. Padahal orangnya sama. Bahwa kita mensyaratkan ideal berteman di Jawa, ya saleh, ya gelem salat, nak kaji ya, nak juga ya gelem. Kowe nyarat ngono, mergo iki kekancanan ning Jawa. Jajal kowe untuk ketemu kanca Irian Jaya. Kabeh jenenge Stefanus, jenenge Thomas, sapa jenenge. Sono wong sini Kurtubi, sapa pokoke jeneng-jeneng Islam. Wong seneng ora karuan, ora salat lah, pokoke seneng. Mergo padha-padha Lah nek ono kowe nyaratno Islam ideal iku mergo kegawa komunitas Islam ning Jawa. Bukan bawaan iman, nak bawaan iman nyaratno apa iman. Bersamaan roh bedane, kenapa kita tidak ngotot? Kenapa ulama Sunni tidak ngotot mendirikan negara nopo? Tidak ngotot artinya terus kalau gitu tidak usah ya tidak begitu. Kalau kita mayoritas yuk, ya usah gitu loh. Tidak ngotot artinya ya itu tadi karena bawaan nopo mayo. Mulane kalau sering ya tentang fasul masa itu terjadi perdebatannya. Ini rumah tenan biar sampean punya wacana yang sehat. Ketika tragedi DITI ini, Darul Islam Indonesia, yang dipimpin Kartosuwiryo, itu NU lewat FIS2 itu mendukung negara pakai ideologi Pancasila. Bahkan saat itu NU memfatwakan kalau DITI itu bugot itu satu ekstremis yang melawan kelangsungan negara. Dalam hukum fikih bugot itu asal diperangi. Wong kepengen di negara Islam kok sing memfatwakan oleh diperangi ormas. Sebetulnya ini masalah-masalah yang pernah terjadi. Karena apa? Dalam pandangan Sunni, pemerintahan kayak Indonesia sudah ke pemerintahan yang sah. Karena sudah berdiri lewat ahlul halli wal aqdi. Satu pemerintahan yang dipilih oleh DPR atau oleh MPR atau kalau sekarang yang dipilih masyarakat apalan. Sehingga yang menentang ini dianggap bugot.
Buat itu satu kelompok yang balelo. Ini kalau cerita. Kenapa ahli sunnah berpendapat demikian? Perhitungannya takun fitnatun fil ardi wa fasadu. Perhitungannya buatan kok gedeng DITI ngeten. Kalau setiap kelompok hanya karena mengatasnamakan ingin bikin negara Islam disahkan, nak ngono terus yang paling sah tinggi. Wong ning Sulawesi ada gerakan itu, di Kalimantan juga ada gerakan itu, di Jawa juga ada gerakan itu, di Aceh juga ada gerakan. Paham ya? Jika kamu mengesahkan yang satu, tidak mengesahkan yang lain, ya mari sentimen. Padahal semua gerakan Islam yang ingin bikin negara Islam itu di semua wilayah Indonesia ada tadi. Sama seperti kelompok-kelompok sekarang yang atasnamakan partai Islam juga banyak. Jika kamu mengharuskan partai berhaluan Islam, jadi bingung Islam sing PBB, apa sing P3, apa sing PKN, apa sing PK apa? Artinya saat kita berideologi Islam, ya milih Islam yang mana? Karena Islamnya macam-macam. Sebab itu kita kembali ke sunnah Rasul, ke hadis sahih, bahwa sebetulnya masalah Islam itu hanya bunyal Islam al-khamsah. Bahwa Islam hanya dibangun atas 5 hal. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah SAW. Bahwa itu tadi, kita ingin punya negara Islam, aturan Islam itu bawaan perasaan mayoritas. Ini bawaan perasaan mayoritas. Tapi kita menuju ke sana itu jelas. Hanya kita menuju masyarakat yang Islami, negara yang Islami, aturan atau konstitusi yang Islami. Kita jelas menuju ke sana. Tapi jangan katakan bahwa menurut Quran dan hadis bikin negara Islam itu segala-galanya. Nah, orang repot. Saiki wong Islam seneng Amerika, seneng Afrika, seneng Irian Jaya, anggap Islami rasa. Mergo gak di negara napa? Islam. Repot. Ya, padahal mereka juga muslim. Artinya mereka bisa menjadi muslim yang baik tanpa bersyarat punya negara napa? Ini perlu keluar aturakan ya, mergo simpang siur tentang bikin negara Islam itu mun rumput. Lah saiki menyangkut juga ekstremis utawa sempal. Ini kalau sing cerita tentang fasul masalahnya. Ini rumah tenan iki. Masalahnya ini kaitannya kalau kita ucap tentang pangeran deh, buatan main-main masalah fatwa ini. Nak teng Indonesia ana kelompok Syiah. Iku sawangane iku sing bubar. Mergo mayoritas NU atau Muhammadiyah itu kategori ahli sunnah. Kulo nu nate tanglet teng Fasul Masail, saiki nak diwalik mayoritas teng Iran ku Syiah. Terus kuwe NU iku bubar to. Ning Indonesia kok wong dicap Wahabi, ora dikewaprek. Paham? Masalah tenang, wis pembisik nang ndi ra trimo ten. Tapi saiki walian, kowe kok NU ning Arab Saudi ku buat tawar. Mergo ya ora mayoritas. Lha nggih sampean takokno murid-murid Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad teng Mekah dikuyo-kuyo, mergo beliau di bawah komunitas wala. Tapi Wahabi ini Indonesia dikuyo-kuyo tenang. Nggih, Bos. Padahal sing nguyo-nguyo ya ora roh Wahabi makhluk apa ya ora roh. Pokoke dene neror awak bahaya Wahabi padahal ora paham Wahabi makhluk. Oh. Artinya apa? Masalah yang sudah terkait sosial politik itu masalah yang bulat. Jika di Indonesia komunitas Sunni, maka penentang Sunni kesannya dianggap bulat. Sekarang kalau dibalik, orang Sunni hidup di Iran, di mana pemerintahan Iran yang sah adalah pemerintahan Syiah. Apa terus kita setelah di sana jadi buat? Masa Kiai Sunni gua anggap buat. Lalu nanti pakai senari di pokoknya pemerintahan yang dibangun atas nama Ahlul Khalli wal Aqdi, pemerintahan yang sah. Itu ya ruwet-ruwetnya kita lagi tersangka. Lalu yang bener itu anak kok nakal. Iku wong kowe iku anakku kok nakal. Wong aku kiai iki anakku kok nakal. Iku yo sawangane anake sing nakal, wong anake kiai kok nakal. Tapi nek teori nasab, teori genetik, siapa dulu dong bapaknya? Mergo faktor genetik yo faktor tenan. Misalnya ngono bener iki.
Cara teori medis, unsur gen penting banget. Anakku nakal, aku kecelok kiai tokoh kok anakku nakal. Dan misalnya anaknya nggak teori medis, siapa dulu? Bapaknya. Bener dia. Sama-sama rasional. Anak kiai nakal ya pantes. Mungkiri faktor gen. Ya salah ya. Siapa dulu apa? Dan anak murid bodoh. Murid kok bodoh? Aku semulang tenanan kayak kok bodoh. Kali bapak salah metodologi. Bapak salah pengah. Ya mungkin, bodoh mungkin. Murid bodoh, soalnya salah murid gurune sifat, murid bodoh, soalnya salah gurune. Salah metodologi, salah model pengajar. Makanya Kanjeng Nabi nak ngendikan menyangkut apa saja itu mesti ngendikan al halalu bayyinun wal haramu napa. Tapi ya tetap bagian rumah umur mustahil. Di antara kejelasan halal haram itu ada yang remang-remang, ada yang tidak jelas. Misalnya kemaksiatan. Ini rumah tenang. Kemaksiatan itu salah yang maksiat. Memang yang maksiat pasti salah karena dia maksiat. Tapi juga salahnya orang-orang soleh yang tidak bisa menciptakan komunitas kesalehan menjadi mayoritas. Sehingga si mayoritas komunitas kemaksiatan. Saya ini tidak hanya ngomong secara teori sosiologi, betul. Saya punya riwayat banyak tentang hal itu. Artinya pun masih orisinil ada riwayatnya. Dalam kitab Ihya, tenggene kitabul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kemudian itu diterangkan ada satu perkampungan. Di situ diterangkan ibadatul anbiya wa qiyamuhum qiyamul auliya. Tapi annahu la yardu anhu. Ada satu kampung di mana cara beribadah itu kayak para nabi. Ya. Cara qiyamul lail kayak para wali. Tapi Allah tidak pernah ridho. Terus para malaikat tanya, ya Allah, kampung sebaik itu mereka tahajud, mereka ibadah kok jenengan gak ridho. Jawab Allah, karena dia tidak peduli sama kampung sekelilingnya. Kampung pinggirnya bukan maksiat. Harusnya kampung yang taat ini masyarakatnya sebagian keluar untuk membina masyarakat yang masih. Bukan menikmati ibadah terus jadi egois. Sebab itu tak gede, kalau bolak-balik mantu. Wong sing sugih ning kota, iku wajib tuku tanah sak kiai. Gua anggere digawe masjid, kalau bolak-balik matur. Tanah nek digawe masjid, wong masjid pidol, ora pidol, cek takmire musik fasik cek ora. Nak pinggire masjid, tetep ana kia sadul kondom ora pantes. Paham? Mun kalau bolak-balik matur, nak masjid itu tetep pinggire kia sadul kondom ora pantes. Paham ya? Neng kono digo transaksi seks prostitusi digo mangkal WDR ora. Masjid matilah. Tapi yo padha nek kaya doli pasar kembang adol tasbih yo ora. Artinya bisa dihitung secara ilmu sosial betapa komunitas kesalehan ini adu kuat dengan komunitas kedua. Dan ini penting bagi mereka yang berkompetisi. Artinya kalau orang soleh berkompetisi menyebarkan kesalehan, maka kesalehan akan menyebar. Kalau kedoliman yang lebih aktif, kesalehannya pasif, juga kedolimannya aktif, soleh pasif. Akhirnya sing kelompok soleh tertindas, akhirnya kalah. Misalnya orang lonte lomo, pengaruhnya gede, kiainya pedit, akhirnya tombol-tombol lu jadi umat lonte, timbang mati kiai. Dan gua tenang. Memang kedoliman yang aktif itu akan lebih kuat timbang kesalian yang pasif. Sebab itu orang-orang qaidun dikritik pangeran. Allah itu tidak senang sama mental-mental orang mukmin sing qaidun. Jadi itu mental pasif. Saged dinalar kan. Ya saged dinalar pentingnya komunitas. Iku kalau bolak-balik masuk. Sunan Ampel kok ora ganjarane nganti saiki piye gara-gara beliau mendirikan Masjid Ampel. Nganti saiki ning kono didol iku tasbih, minyak. Paham nggih? Taten. Soale sing berbau-bau Islam ya, kita. Tapi pendiri doli kok ora entuk kiriman dosa terus piye. Nganti saiki didoli tasbih sik apa antar. Paham nggih? Digowe izan yo ora apa? Mau orang Pak Kadi kesasar, lo Pak Kadi kok kesini. Mereka jadi komunitas, loh. Lalu pulau ini
tak kenal. Kulo niku sumber nganti dadi kiai gedhe lah. Niku boten ngarah anti keteliman. Kulo niku gadah sanad tetap. Bapak kulo niku kanca kerabat Gusmis sing terkenal jeneng sing mimpin Jantikon. Kulo niku menangi pas niku jenenge Jantikon, Jamiah Anti Koler. Terus akhirnya jadi mantap. Jadi bapak kulo terus pendiri akrab. Bapak itu dulu sering ngajak ustaz-ustaz ke Dori. Di Dori itu sebetulnya diam-diam ya banyak orang-orang soleh yang masyarakat asli. Ya banyak orang-orang yang dibina supaya tetap bikin musola. Dia takut om Dori. Ya ibu lo kok jenengan dia musola sing sholat pinten, untuk beri komplek nopo. Ya maksudnya nak musola, saya ini komplek lonte itu kan misalnya kayak 10, nak musolane loro rak wis 1/20. Lah sesuai wong juga kabeh musolane luwih akeh timbang komplek, sesuai ra dadi nopo? Musola. Ini pentingnya politik Islam. Kulon cocok cocok, ambil Sutioso termasuk matur nuwun. Dulu di Jakarta itu Keramat Tungkah, itu tempat prostitusi terbesar se-Asia nopo? Karena keputusan Pemda Jakarta dirombak itu sekarang menjadi Islamik. Mana kiai kok gede pejabat teman-teman ya keliru. Kok pejabat sekali apik, ini menangan. Kenapa? Tapi sekali nakal ya menangan, bodoh. Karena Sutioso itu dekat dengan keluarga Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi yang dokter yang Arab Sibu Zakat. Makanya terjemahan Sibu Zakat itu kan diterbitkan oleh pemerintahan DKI Jakarta. Tope Badan Infak dan Zakat DKI Jakarta. Yusuf Qaradawi itu ulama besar yang diikuti di Indonesia karena beliau merumuskan Sibu Zakat, tapi beliau mau berteman sama pejabat-pejabat. Nanti kemudian beliau pertemanan ini benar-benar limaslahatil Islam, ijazil Islam nomor. Begitu juga kayak Doli itu bisa dirubah total kalau lewat kebijakan pemerintah. Nah sekarang yang nggak usah butuh pemerintah itu pentingnya komunitas. Misalnya sampai Sugal, terus yang terminal Jogja, sampai pengen jajal komunitas Islam. Tukullah 5, baik Pak Haji kabeh. Soale payu-payu didoli tasbih mek minyak. Ora ono kaji mlebu metu golek napa? Minyak, golek tasbih. Operasi golek kondom bingung, toko kondom sitok, toko tasbih 6. Operasi tenggelam sing toko napa? Wah. Lah saiki wali kan toko kondom luwih akeh, sing toko tasbih mengkat meng kios wilik sing jaga ngantuk. Wes ngono ning gone tanah sing ilegal. Ora kena satpol PP. Boten iki kula cerita. Ini pentingnya bahwa ulama harus berpikir. Mulane ngendikane Abdul Qadir, la yang bagi di fakirin ayatasod gawa yatasod darabo li irsadin nas illa ana asal wa ilmal ulama wa hikmatul hukama wa siyadatul muluk. Bahwa untuk kelangsungan Islam selain dibutuhkan ilmunya ulama adalah siasatan muluk, strategi kerajaan atau strategi pemerintah. Strategi itu ya kayak itu bisa dihitung. Jika satu komunitas sudah dikuasai komunitas nakal, maka sing soleh sing aneh. Nak komunitas itu dolim, kuat sing soleh aneh. Nak soalnya soleh sing dolim. Ada sing desa kula daerah santri, jam 09.00 sarungan yo pantes ae. Ini daerah-daerah bangun orang sarungan bersunat tapi. Tenggoli itu tadi dijajal, ono ustaz ini ditugasno. Ini sarungan ditakoi, mbak supir, mbak kernet sih. Bapak nanti mbak bersunat. Orang sarungan itu dianggap berhitam, paham ya? Ya karena asing, ono jam 09.00 di daerah kono orang sunat, ono apa? Sarungan. Podo kok di daerah Medion, di daerah Abangan. Ono sarungan itu wong malin pelem. Paham? Mergo sarung pasti nggo wong ning gerdu kemulan bar nyolong titik terus main ga. Jadi sarung ning kene dienggo santri, tapi ning Medion pedalaman dienggo tukang nyolong napa? Pelem. Nyolong titik, bari ku main ga. Wah, kan. Sebab itu ketika ulama-ulama sing ikhlas ya, dibutuhkan satu budaya yang kuat untuk ijazatil Islam nomor. Akhirnya apa? Ulama kompromi sampai adat yang sedang berjalan. Ini rumah teman. Termasuk sekaliber Syekh Yusuf Al-Kandahalawi, sekaliber Imam Ghazali, sekaliber Sunan Kalijogo.
Ya, termasuk kiai-kiai kita sekarang itu artinya kompromi sama adat yang sedang berjalan. Dan caranya gimana? Ya caranya semua tempat publik itu orang-orang soleh harus mau di situ. Kalau enggak, tempat publik ini hanya dikuasai orang doang. Jadi sekali-kali Pak Kaji-kaji sing juga-juga yang duwe los ning terminal saaki-aki. Nah, kurang suka nih pasar kembang ngono yang gue toko kaji mbek minyak wangi saaki. Enggak apa-apa. Karena semua kezaliman kalau dilawan kesalehan terbaku ja'al haqqu wa jahaqal tetap menang kesalehan. Tapi wong soleh dhewe ini kesalahannya kan sering dempet. Mungkin dia wis kuwasi juga nang nggih toko kitab ning Wonokromo, nggih toko kaji ning Wonokromo tahsilul hasil. Nak wani tenan padha-padha dhuwit luwihan. Waduh gawe toko ning pasar nopo? Kembang Islamic Center. Jadi masih WTS sing blonjo ya Pak Tobat, mentek pasar. Itu ulama dulu berani begitu semua dalam sejarah begitu semua. Jakarta saja bisa, Jakarta yang lebih ngeri saja bisa. Ramah tungkal saat ini jadi Islamik nopo. Nah itu sirinya kenapa nih rumah nabi? Kenapa agama itu didahului pangeran waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini nopo. Izhar nggih. Azhara yuzhiru izharon. Izhar artinya muncul. Kalau kiai-kiai maknanya itu supaya Islam ngalahno agama liya itu saya tidak sependapat. Kalau beberapa kali konsultasi di kiai yang mimpin masyarakat, yang lama hidup bersosial dan lama penelitian tegas kula. Itu izhar tetap ala makna asli. Zoharo yazharu duhuron, itu artinya apa? Tampak, muncul. Orang kok menang, tapi apa? Muncul atau tampak. Berarti kalau azharo yudhiru izharon artinya muncul, mendominasi. Izhar itu artinya apa? Mendominasi. Artinya kalau satu komunitas, satu tradisi mendominasi, maka tradisi yang lain akan tereliminir, tersingkir. Misalnya itu tadi, nak neng kawasan Sunan Ampel, meskipun di situ mungkin ya ada orang nakal, tapi tetap pas nakal morodoli, pas apik ning Sunan. Mergo kadung ra pantes kawasan Sunan Ampel kok didoli kondom ya ora pantes, digodemenan ya ora. Artinya apa? Ada izharul Islam. Ada izharu adadil Islam, ada istiadat apa? Islam. Yang lainnya tereliminir. Tapi juga sebaliknya, kalau kemaksiatan ini kuat, maka sing soleh tereliminir atau kalah. Nah sebab itu misi Islam adalah izhar, berani memunculkan. Sama nak eling, zaman orang Islam melarang. Iku anggerono kaji ning gone bandara, itu dianggap kaji kesasar. Mergo ono kaji, omoro apa? Barang wong Islam bersuga, numpak pesawat, mampu kedua kuaci, mobil mewah-mewah, ketunan apa? Kuaci. Akhirnya di bandara itu, wong nganggo pakaian minim-minim, melayani Pak Haji. Paham ya? Lalu yang mau malah siap diwalik kalau sinetron, bersing ketunan, mau tukang supir, tukang parkir. Majikannya dorokan cekak. Kemilih di suasana itu kewaliannya. Lalu ini sama-sama fakta yang bisa kita lihat. Gambaran sinetron angotan. Wong soleh ketunan, tukang sholat, tukang ibadah, buruwe bos wedok pakaiane minik judese Kak. Apa milah kowe dadi Pak Kaji soleh, malah wong sing ngene iku dadi buruwe, dadi kayak gini misalnya. Ya aman fitnah tapi kan menang. Boten ini menyangkut makna izhar. Mulane kula sering cerita nggih teng kula sering kanca-kanca kula. Gus kula ora ngalim kok kon gawe pondok. Kowe nak ora ngalim gawe pondok tak warai carane. Santri sing wedok. Iki kon wae kamlaku ning desa. Lah tujuane opo? Wis kok ngresuk mlaku-mlaku sore ya mlaku. Aku iku nak cara pulang bendina mlaku-mlaku esuk-esuk. Iku disame kesane desa napa? Santri. Iku dadi siare napa? Lho karena ning desa sing abangan iku wong nganggo meksi iku dianggap wong gudiken. Gudiken tapi ora wani katokan cekak. Lho niki tenang. Karena kita mensuasanakan santri dengan sendirinya sing katokan cekak sing isih. Nanti lama-kelamaan komunitas yang pakai celana pendek yang malu karena yang sudah didominasi kelompok pakai meksi, pakai pakaian
Tapi juga sebaliknya, kalau kelompok sing katokan cekak wong sugih-sugih lomo, sing santri dempet. Iku yang kok sing Medina sing izin, yang malu. Jadi pentingnya izhar, makanya saya mengatakan di ayat yudhiru biar alaman al-asli, ya. Artinya azhar yudhiru apa? Izharun. Kita munculkan, kita tampakkan. Cara bahasanya siar Islam. Kita siar. Orang kudu nganti ngalih, pokoknya siar dulu. Kayak ini kalau yang biduan, dia era usum, malah wong ngalang ngidul bawa kitab kok bodoh era usum. Berhubung diusum lo itu biasa, wong kok gue apa? Kitab ngalang. Yang gua hampir saja sih, gua kitab ngalang itu, sih gua gitar nyisin. Londa ini kalau cerita itu butuh siasatan mulut, butuh strategi. Dulu Nabi gitu, setiap Islam itu diwajibkan disiarkan, biar komunitas yang non-Islam yang kalah. Jadi ini penting kalau aturakan, kalau sekarang itu orang-orang soleh itu milih pasif. Milih apa? Ini buat masalah. Akhirnya tiang kampung itu, sing buat sendiri dari pangeran, dikei wahyu lewat nabinya bahwa mereka itu tidak diridhoi pangeran sampai tidak mengurung diri dan mau terjun amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi haram. Orang menutup diri, dia menutup diri buatan dakwah itu haram. Dakwah itu udah harus dengan metode yang nyai itu. Misalnya gue mondok gagal jadi kiai ngerang alim gawe kiai sing pasar. Wae wawan-awan wong becek transaksi ke sholat ngarep toko, wis pengeran ra karuan. Oh, pengeran pun ra karuan. Engko ana ngaku anjek kak dojo nyatu bro. Oh, pengeran seneng ra karuan. Wong biasane ana wong ngono seneng kok kowe asau. Sesuai tangga topong tak kok kena apa kan kok aman astagfirullah perkara ini. Kan sesuai ana sing hukum. Ndak apa. Memang ya dimulai itu alat sini apa? Ada unsur ishak. Makanya Gusme kayak itu, ini kalau balik ke Gusme. Kenapa Gusme itu dakwai para lonte itu masalah mental kuat. Jadi no didakwai germane, wis enggak ada omongan wong. Sementing kowe duwe mak. Wong germane itu dakwah terus supaya mental kelonteane kuat, sementara ana kiai sing dakwah. Artinya, germo-germo ini so nguatno mentale lonte wis ora usah gak ada omongane wong, penting duit mah. Jangan berdiri omongan orang, penting uang kamu saya. Bedino di briefing untuk germane. Sementara enggak pernah dapat briefingan dari Ruhin, perkara wani gak wani lho. Coba kalau briefingan ini ditandingi briefingan kiai. Dan itu ada kiai yang berani gitu zaman itu Gus. Nyatanya yang tobat ya banyak. Sendok yang dunia pisang mono kok terus wes mari. Ya banyak yang tobat betul. Karena setelah ada keseimbangan, si WTS ini kan mikir anut germo apa anut Gus. Tapi kalau tidak ada pilihan kan ya anut itu kan. Karena tidak ada apa? Pilihan. Gus itu banyak rapi bapak pulau. Jadi saya tahu betul aja dulu. Bapak cuma senajan bagi syariat dia tenang. Ya itu tadi, hitung-hitungan yang bagaimana mungkin kita lagi karena kenal ya orang. Tapi bagi kita terus ke Moro Lonte, nanti orang awam, iman pas-pasan aja dolanan hati. Enggak pulau cerita, maksudnya cerita, metode begitu itu ada. Okay? Metode begitu apa? Kalau nanti cerita tengah jiliki, juga tunggu kalau nanti cerita. Abu Yazid Al-Bustami, top-top wali. Jadi Abdul Qadir Jilani, Abu Yazid Al-Bustami termasuk wali-wali papan. Saking melepuke itu takok pengirannya. Ya Allah, kula nak ning swarga kancane sinten. Jadi ora kok mlebu swarga ta ora gak takokane. Kula nak ning swarga kancane. Walhasil wali-wali yang melepuk-melepuk. Soale ngoten iki. Mane wong ora seneng wali yo tenanan kok melepuk. Sing seneng yo tenanan ning mergo melepuk niku. Kula nak ning swarga kancane sinten. Jabe pengiran kok bisa. Wah, senane swarga iku kancane Ruhin. Wonge senengane ning pasar kembang. Andene kowe warung digoleki. Sing jenenge Ruhin iku ning warung minum-minuman keras. Teng warung apa? Minum. Oh, seorang masak dia masak sendiri. Akhirnya dia itu mau.
Ya Allah, mosok wong ngene kancaku ning apa? Jangan-jangan mimpiku salah. Akhirnya aku jadi balik kanan, aku balik kanan. Pas balik kanan tidak sampai wali sing master. Yo bener aku Yazid, aku kancam ning keluarga. Jadi cerita maksudnya cerita betapa amar ma'ruf nahi munkar penting. Wong aku Yazid terus ngomong, yo bener aku Yazid, aku kancam apa? Akhirnya dilakoni. Aku kok makom dhuwur kancaku ning swarga kok penggawean kumpul wong minum. Ya aku kumpul tok ora melok minum derene si wali ini. Aku kumpul tok tapi ora melok. Tapi sing separuh tak tugas. Sing separuh tak tobatno saiki ning masjid. Sing separuh tugas masjid. Wah, aku ya iki resmi. Ya padha kata apa? Preman. Sing separuh apa? Tugas. Wes iku aku ya tak kira ngetokno kewaliane. Yo kandhani umat, kon delok raiku. Mak nganti ra tobat ojo diundang aku. Akhirnya ngaku wali. Akhirnya dia kanca-kancaku iki lho biasa sing wali ku delok wajah. Didelok tobat kabeh. Akhirnya satu. Artinya ini menjadi teladan. Saat agen minuman keras, saat agen minuman keras selalu berkampanye, selalu mencari pasien, mencari pelanggan secara aktif, dan akhirnya mereka mendapatkan pelanggan. Paham ya? Tapi kenapa kiai yang harusnya berkampanye menjadi jurkamnya Allah tidak aktif? Akhirnya pelanggan mereka direbut pelanggan pengedar narkoba dan pengedar minuman. Kan tidak lucu loh, sama-sama jurkam mereka dapat banyak. Ini di santri loro peboyo. Paham ya? Di umat wae seudon, begini doyan duwe. Kan tidak adil. Mulane pangeran nak melehno para sahabat, intaku ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna minallah malah. Kalau bolak-balik nerangno, orang menjadi bandar narkoba itu resikonya berat. Dia ngadepi polisi, ngadepi pesaing antar bandar narkoba. Mereka juga permainan senjata api rawan ditembak setiap saat oleh pesaingnya. Itu berani mereka. Kita jadi kiai rapati wali. Di musuh titik jadi pipe. Orang itu ninja langsung tali gosri. Uang dari bandar narkoba itu ras sekedar dipateni ninja ngadepi antar bandar. Kalau film-film Cina gangster, betapa resikonya. Toh mereka berani. Ngadepi kepolisian berani, ngadepi pesaingnya berani. Dan mereka punya sel-sel dakwah. Yaitu di agen-agen yang menyebar narkobanya di berbagai tempat. Sementara kita jadi kiai hidup manis. Nanti siswanya nanti menunggu salah disentak. Ini tidak adil. Kesalahan begini tidak adil. Itu termasuk kesalahan yang dikritis seperti di Ihya itu. Allah dari itu dengan model kesalahan yang demikian. Kenapa Allah dari itu? Karena ada aktif. Ya mulanya seperti apa ya? Seperti set dulu di Mekah sampai ke India dan Indonesia. Semua metode dakwah itu pasti keluar. Rian Sunan Bonang kalau di Kalijogo sukses kan keluar. Kalijogo di Sinten terkenal Joko Tingkir ini kan keluar. Jadi setelah dianggap mampu, kamu ke sana. Sunan Ampel setelah Sunan Giri kuat keluar. Jadi tidak taktil hasil amen yang kawasan Ampel Dinta, betul. Sunan Giri disuruh ke Gresik, Kalijogo disuruh kemana? Kalijogo setelah sukses nyuruh Joko Tingkir kemana? Sehingga Islam izhar di mana-mana muncul. Nah kita sekarang enggak, malah pasif. Tambah tunggu kamar malah dimitos wali, tambah jos. Tambah nganggur kok tambah. Paham apa? Tambah nganggur kok tambah apa? Kemudian ada waktu itu arang-arang malah. Tambah nganggur kok tambah apa? Salah kaprah. Ini kenapa? Salah. Gua sampai suatu berada lagi mazhabku, urusan. Tapi memang itu ya. Kalau merasakan betul. Kalau sebagai orang yang sakit ngaji, dia nasi kepada kepengen niru-niru kiai khusus, tengok-tengok yang mau mawan. Gak sama yang macam, maksudnya macam lu, gak sama yang khusus tenang. Tapi hubungan pulau mbak Allah, mbak Nabi sama ini malah renggang. Ya aku enak-enak ning omah wiridan, enak-enak ning omah sinau. Apa orang lain bisa pinter tafsir tanpa saya gelem kangelan? Apa orang lain bisa pinter tanpa aku ngalahi gelemu
Wong cilik wedinan. Misalnya ngundang kan kadang rawani dadak mikir nyangoni piro. Padahal dia ini kecelok ngalim sama ini saya ketahui ora pantes nguntek akeh. Paham? Paham ya, Pak? Tapi nak wong ngadine ngalah diobral karo kula. Sangoni ya pantes ora ya pantes, dihormati ya pantes ora ya napa? Nah, niku kan akhirnya nggih gaul ya tadi. Pokoke go rame-rame wong Islam kudu wis yang beramai-ramai, muncul-muncul. Itu malah hubungan itu agak Allah lancar, baik-baik saja. Mulai kalau tak terus dong. Jadi kalau tak pikir, lalu kiai ini nganggur tengok-tengok, wah kadang dianggap so, kalau sing kangelan orang apa? Tidak boleh, begini tidak boleh, karena tidak ada izharul Islam. Lalu coba sampai kalau nggak percaya coba kali-kali juga berita kriminal. Betapa yang namanya agen narkoba itu sudah menyusup sampai ke SD. Bahkan sebagian sampai ke pesantren. Sementara kita pasif. Nyai ngenteni sing sowan. Paham ya? Dakwah ngenteni diunda. Itu tidak benar. Adat begitu itu tidak. Meskipun dakwah tidak harus nyai. Itu mau misalnya gagal ngalim sing tengah pasar, ya toko, wae dhuwur sholat. Sholat ngarep toko ono ae ora usah masjid. Nggo dadi siar nek wong kedonyan ta eling sujud. Sare tak kok. Sholat wong ngarep toko. Eling pengiran ndi ora. Yang penting kan menjadi syariat di situ. Bahwa orang enggak harus segala-galanya diberikan untuk duniawi, tapi ada waktu yang diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu para sahabat begitu. Lalu sahabat agama dia termasuk sama studi, termasuk pergi masjid gitu. Uwais Al-Qarni itu wali yang dicap wali cara Kanjeng Nabi. Niku penggaweane niku angon. Angger wae salat nggih salat tenggene nggon angon-angon wedhus. Sesuk wong do takok. Salat iki ibadah apa? Wis diterangno, salat iki ibadah ngene. Ya akhirnya menjadi siar di komunitas itu. Paham ya, dari saat ini kalau gadah pendapat ya, bahwa yudhiruhu ala dini kulli niku izhar alal makna apa? Asli. Jadi niku azhar yudhiru apa? Izhar. Sebuah kebenaran harus dimunculkan. Ya, jadi kalau kebenaran sudah muncul maka maksiat atau batil yang tenggelam. Jadi mau kalau bolak-balik nyontokno nak wis dadi komunitas kaya Masjid Sunan Ampel iku sing adol kondom sing ora pantes. Nek kadung kowe ndoli sing adol tasbih gak. Marung juga nek sampean juga sale tuku tanah ning kota. Mbok mame wae apa kok ing warep gawe masjid gawe musala. Paling gak iku tolak dalan. Lonte mangkal ning kono gak pan. Nek ana kowe turu nekur ning omah pokoke ning kono ana tolak napa lon. Lho kan iso dipikir lho. Nak gedhe pantes. Mosok mangkal ning masjid apa? Pantes tak buatan apa? Ini penting kalau aturakan karena sekarang itu orang itu tidak punya nyali hitung-hitungan jawab begitu tidak punya. Kalau dulu zaman Nabi itu fanatik. Semua bentuk syiar yang bisa menghentikan kemaksiatan itu dibikin. Mulai sampai dari kaum yu'adzim sya'irallah fa innaha min taqwa. Jadi syiar itu diciptakan di mana-mana. Sehingga dengan syiar diciptakan di mana-mana kebatilan yang tidak paham tidak. Ya kebatilan yang tidak apa. Mulane kula nate debat kalian tiyang. Gus, kena apa adat NU iku ate ana langgar pirang-pirang ning desa. Sementara masjid gue dadi sitok ning masjid. Wong salat jamaah kesunatane ning. Kalau adat Muhammadiyah itu kan masjid satu, tidak ada mushola. Nah adat NU mushola pirang-pirang. Itu asal usulnya piye? Zaman era waras. Era waras dulu, buatan era saingan nyai. Jadi ono era waras, ono era apa? Saingan. Niku neng era waras, ya. Lu buatan ini fair. Ini fair secara tarik. Jadi buatan niat nyinggung. Fair secara apa? Tarik. Misalnya desa Kulo itu generasi ke-6 dari buyut-buyut saya di desa saya. Di sini wakil yang minum, wong main nopo ini, ubyul main judi. Yang bosok desa main judi. Jika santri buyut saya di pojok desa itu, wes dong kowe gawe musola ning kono, penceng lah pokoke gawe. Sehingga ono gerdu judi tapi yo ono musola. Jadi saingan di judi ben judi sing judi ben.
Tapi kan ada alternatif, orang kawasan situ nak ingin judi ana tempat. Tapi nak mau kepengen sholat ya ana tempat. Ojo kok nak kepengen judi ana sarana, kepengen sholat ra ono. Paham ya? Ojo kok lonte itu di briefing germo terus, sementara atau di briefing rutin. Akhirnya masukan otaknya kan dicuci beger. Coba kadang-kadang dicuci ke kiai kan jadi perbandingan. Sehingga desa-desa riyen, sak desa rata-rata musola sampai 6 sampai 7. Tapi mereka bijak soal Jumatan tetap di masjid ya. Musola sing pun mati-mati lah, itu lumayan karena pinggirin musola. Paling enggak anak kiai sing di musola pancen iku nak nakal. Cung bapak di musola kok nak. Itu terus apa pantes. Lah bapak di gerdu, wong gerdu kok bawa wiridan. Ini penting kalau aturakan. Nah, terus musola ning era gak waras perkara ning mau makmum kiai itu gawe kiai deh. Itu saya tukaran, sing mulai kan apa? Tukar. Era waras pun era. Itu dulu sunnah. Karena ternyata Nabi sendiri dawuh ngoten, semua bentuk rumah kudu ana desain untuk musola. Ini kula atas alu buyutakum apa? Itu penting untuk siar-siar ini. Jika titik-titik di kampung itu ada musola, maka titik-titik gerdu yang dipakai judi, yang dipakai maksiat juga tereliminir. Atau paling enggak bersaing. Nak kepen judi ana gone, kepen judi ana gone. Ojo kewalian kepen judi ana sarana, kepen judi ra ono. Lan kalau masjid ditutup dalu-dalu rapati seneng. Mergo lonte buka suwengi. Jadi sing kepen lonte ana setiap saat sing minta hajat masjid itu. Wong sarana maksiat pasti jam sarana taat dibatasi. Kulo ora pati to. Lho, kalau lucu sarana maksiat buka pasti jam. Sarana taat napa? Dibatasi. Mau dalile wis tidak damai ilang. Jam hilang kok nganti ganggu fasilitas nopo Mbak. Baru ya kalau sulit istiadat masjid ditutup bareng ora. Dan alasannya, tapi dibang digo turun ini. Dan aku turun yang masjid, dibang turun yang kompleks. Pak, kira ya apa turun yang masjid, dibang turun apa? Tapi ini kulo, tapi ini kan sama-sama kulo istihad kita menjawab dengan arti pangeran, sama istihad kita menjawab dengan arti apa? Jadi buatan pinter-pinteran adu argumentasi. Ini ku illa ta'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun. Ini kalau bolak-balik matur illa ta'alu dipakai dalam bab khutbah napa? Karena hu di sini, jadi kalau cerita mazhab ulama ini. Hu di sini itu bemirnya ada jelas. Pokoknya semua kebaikan yang melawan kemungkaran jika tidak dilakukan takun fitnatun fil ardi wa fasadun. Jika nikah ya kategorinya itu. Misalnya wong orang nikah rawan zina. Sementara wong sing seneng zina lah nak wis nikah, waktu untuk zina juga berkurang. Karena nanti dia harus mikir anak dan sebagainya. Dengan nikah maka dia punya anak. Dengan punya anak, umpama mentali zina lah tetap kurang. Umpama mentali tetap zina mawon kurang. Karena terbagi untuk ngurus nopo. Paham ini penting kalau atarakan. Sebab itu tenggine khutbah nikah ditambah nopo illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun. Ya sami. Ono musik nakal kok. Tapi di situ kalau ada musola, berarti orang di situ kadang krungu musik, tapi kadang krungu adzan. Lah nek adzane ra ono berarti krungune musik kok. Ini yang harus kita pahami. Paham ya? Ini perlu kalau aturakan karena sekarang orang-orang soleh itu tidak punya nyali, nggak di kemungkaran itu tidak ada nyali. Apalagi sengaja ada cito, tambah tengok-tengok yang ngomong tambah sakral. Wong nganggur kok sak. Ini gue buatan tak dorong kulo cara pendapat kulon. Sama tidak bisa misalnya berdalih kiai si A yang terkenal wali juga di rumah terus. Sampai harus tahu betul aktivitas beliau. Kulon itu kenal sama Ki Hamid Pasuruan karena beliau keluarga saya. Itu beliau ngurus zaman Gus Ali di Sidoarjo itu binaannya beliau banyak orang-orang yang turun di lapangan yang dibina Ki Hamid Pasuruan. Hanya karena beliau hidup, beliau jadi resi di rumah.
Tapi sebenarnya beliau punya dai-dai yang dikembangkan, yang dibina untuk disebar di seluruh Nusantara. Paham ya? Oh, mbok kira teng wedok. Terus padahal malah niru tengok-tengok duit teko dhewe, malah fatek. Paham ya? Jadi illa ta'alu utakun fitnatun fil ardi wa fasadun napa? Mula tersakan. Surah Taubah madaniyah. Utai surat Taubah itu madaniyatun. Au ilal ayateni utawa kecuali ayat loro akhiroha ing dalam akhir surat Taubah. Mi'atun wa salasuna au ila ayatan. Walam tutat lan ora den tulis siha ing dalam surat Taubah apa al-basmalah basmalah. Di anak krono saten kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ora ngusut sapa Nabi bidalika lan mungkon-mungkono kitab batil basmalah. Kama kajene perkara kudu kang den alaf apa mamin hadis sing hadis. Rawa kang riwayat ing hadis sapa al-Hakim Imam Hakim. Wa proja fi makna kula ngetokno sapa Imam Hakim min makna sange maknane hadis ala anal basmalah. Ing atase sak temne basmalah iku aman, iku akad aman. Akad proteksi dari akad aman. Lawaya alil te surat Taubat iku nazalah tumurun apa surat Taubat li rafil amni krana ngilangno rasa aman. Bisa iklan anane perang. Ini ku merangi yang munafik. Wa an Hudzaifah lan saking Hudzaifah ana dawuh innakum tusammunaha surat Taubah. Innakum satune sira kabeh tusammunaha iku darani sira kabeh ing surat genarane surat Taubah ing surat Taubah. Wa ya utawi surat Taubah iku suratul Ahzab surat Ahzab. Niki kula terang masalah basmalah nggih. Wa lam tuktab fiha napa al-basmalah. Niki nerusaken ngaji ini. Tengah ini kalau terangkan bahwa masalah mazhab itu paling angel. Jadi kanjeng Nabi wong didhawuhi lau anfaq tamafil ardi jami'am ma'alaf tanapa bena. Bismillah ngeten nggih kalau terangkan. Kalau sampean menurut Wahabi, sampean kalau sholat di Masjid Haram di Madinah, niku imamnya maca bismillah. Mboten kan. Nah, NU maca. Muhammadiyah ora maca. Jika kunut wae nasi bismillah kayak apa? Kalau terang nggak tahu bismillah. Nak verteran cara riwayat hadis. Ya, verteran cara riwayat hadis. Niku pancen kabeh kados Barok bin Aziz para tabiin. Niku nak ngendikan ngeten. Sallaitu khalfa Rasulillah, tabiin sahabat sing menangi kanjeng Nabi, sahabat sing ra menangi tabiin sing menangi sahabat. Sallaitu khalfa Rasulillah wa khalfa Abi Bakr wa khalfa Umar. Walam asma ahadam minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Wah, aku tahu makmum kanjeng Nabi, makmum Abu Bakar, makmum Umar. Ora tahu krungu mereka membaca napa? Terus akhirnya ngono kan berarti ya, kayak napa? Iya. Iki ora kurang paham. Riwayate falam asma ora krungu iku ora kudu mo. Apa ya kena. Misalnya, wong riwayate ora krungu berarti ora berarti gak. Iso wae kanjeng Nabi maca tapi lon. Lah tapi masalahnya nang melu dibantah. Lah nek wis ngerti kanjeng Nabi maca lon kok kowe banter. Ora deh. Lah dibantah ngono lho, wong ngerti nek kanjeng Nabi macane lon kok kowe napa? Tapi yo wong ene ora kurang paham. Lah kok bismillah apik to? Ya apik. Mbanterno barang apik ora oleh. Lah agama kok atur ngono ya kacau. Paham ya? Pancen agama mulai dhisik ngoten niku. Aturan istihad iku mau pinter-pinteran ngomong. Aturan istihad mau pinter-pinteran. Jadi orang ketemu nih NU Muhammadiyah Wahabi Syiah An-Nadir, orang ketemu. Wah, kalian Eden nonton lawan ini musik lumayan. Mergo istihad mau pinter-pinteran ngomong. Nih kalau gak ada cerita menurut balik kalau cerita Abu Nawas itu nak udan itu melayu. Diloroi kancane udan rahmat kowe kok melayu. Berarti melayu kok. Jaga Abu Nawas timbang ida-ida. Melayu kok rahmat yo elek, tapi ida-ida rahmat. Ya nak melayu kan berarti ida-ida udan terus.
Abu Nawas hujan tuh kan rahmat kamu kok lari ya, daripada menginjak-injak. Ini podo tunggalin Nabi Daud. Nabi Daud itu nabi paling suka. Selire sangang pulau som. Malahnya wong barat nak dari King David, raja napa? Daud. Ya, cara barat tak darani raja napa? Suatu saat Nabi Daud itu raja sing soleh. Dekne wiridan nak dalu wiridan. Suka. Wong bangunan tembok pagar itu saking emas. Bangunan pintu-pintu ini saking emas. Lah niku setan pinter mendo dadi walang emas. Ya dadi belalang apa? Ape Nabi Daud dibedak, dikejar. Iku sinyek, nek kanca padha waline sinyek. Kowe iku nabi, mas semis pirang-pirang. Ana mas tak walane kok mbok ket. Ya ben Nabi rahmate Allah cici iku enak kabeh. Ya lu salah matur ngono ki napa? Rahmate Allah kabeh cici napa? Sopo sing ora buta rahmate. Tapi akhirnya Nabi Daud itu salah, rondo salah. Mergo wong mate wis pirang-pirang nglawane wae kok mas ana walang mas diket. Ini sing terkenal tentang tafsir. Jebule walang iki kok setan, mlaku-mlaku walhasil akhirnya tok wong wedok abis sampai kurang ajar itu. Akhirnya matane Nabi Daud tertumbuk mbek wong sing lagi napa? Nah, carane kitab-kitab kan TikTok Rodawi gak pantes. Mau ketok gede ben wong ra mesem-mesem. Walhasil Nabi Daud itu kebodoh nambah walang emas mau akhirnya delok aurate wong. Mergo salah ibu wis sugih roh walange kok dibet. Maka alasane dari rahmat Allah sithik lae. Wa may yastabi an rahmatillah. Akhirnya teng cerita itu terkenal. Jebule bareng dekne ra iso mungkiri seneng. Ape dilamar. Mentang-mentang rojo. Bareng ape dilamar belalah bojone wong. Padahal cara syariat jiwae nek bojone wong ra iso diseneng. Akhirnya dekne konsultasi adalah bojone iku asistene Nabi. Adene ku ra iso mungkiri. Ya bener aku di 90 sama, tapi ora ono sing kaya iku wong. Segale wong lagi seneng gak ngono aja di bojo ayu tapi ra kaya iku lagi dan. Di lagi 90 sama, kok pengen sing di mergo jare 90 sama ya ora ono sing kaya iku. Walhasil sedurunge dene tenanan ngamar di Al-Qur'an niki termasuk wonten ayat iki. Nabi Daud itu karena raja, dia di tengah hingga sana dan dikawal lewat pintu gerbang yang macam-macam karena dia raja. Ujuk-ujuk nengar hingga sana ini ada 2 orang. Ini buahal ata karena ba'al khosmi istasawaru mihrab. Iddaqalu ala Dauda fafasi anawak minhum qalu la takhaf. Khosmani bahwa ba'duna ala ba'din fakum benana fil haqqi wala tusdid wa'dina ila sawa'id. Nabi Daud wakil. Dene raja ning tengah-tengah istana. Mestine wong mlebu prosedur lewat pengawal lewat macam-macam. Ana wong langsung iso mlebu pas ning ngarepe napa? Nabi Daud ngarepe kursi napa tinggal? Wakil. Lho napa? Terus wong lanang loro cerita. Nabi Daud, kula gak ada masalah mbek dhewe kula. Sampeyan putuskan yang benar dan seadil-adilnya. Yo tak putus adil jare. Apa masalahnya? Kanca kula di wedhus 90. Lah kula duwe sitok kok dijalan. Wah Nabi Daud kowe wah kowe wis duwe. Dia wedhus 90 kok njaluk sing duwe mau apa? Tenang Nabi Daud itu dua jelas dole. Nggih pun. Mulai ilang. Dibeli wong iku malaikat sing dipersonifikasi pengen bareng ilang sadaran. Lho iku ra aku. Iku ra. Ya iki disebut ning Quran inna hadza akhi lahu tis'u wa tis'una na'jah wal ya na'jatu wahidah faqala akfilniha wa azani. Jadi Nabi Daud sampai ke PD qala laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila kedoni nek kuwe iki sangang kok njaluk sing duwe iki. Nabi Daud kuwi dimunam niku bareng malaikat pamit jemput ngoten.
Jangan ngene. Jebule dene. Akhirnya wadon nadahu tu annama fatannahu fatal fararabbahu wa qararaki'au. Wah. Ini penting kalau aturaken ya, bahwa kesalahan yang kecil karena kerakusan itu bisa menempuh kemana. Kulo kerasa tenang. Misalnya sampean jadi kiai gede. Kulo nyontokna Pak kulo piyambak. Kowe nek cara rasane dadi kiai gede. Di mobil kijang. Iku lunga kanggo 200.000 kok ora ndek. Sementara ana kiai kijang ra duwe tumpakane ontel. 20.000 duwe wis syukure gak. Nak ngono kowe kiai iku pinter kiai sing cilik mah. Kowe iku kiai gede kok iman duwe. Sementara kono gampang Ini menunjukkan bahwa dunia itu mesti gawa matur. Umpama tanpa kemewahan, kita di 20.000 wis cukup. Karena kemewahan kita butuh duit setengah juta. Masa gawa kijang kan 20.000 kan ora mungkin. Ya rawani lunga tenan. Paham ya? Barang mobil itu lu itu mikir. Masa di mobil itu bojo sitok. Wah, kira kan jenenge dunia mesti menarik dunia lihat. Ya memang tidak haram, tapi kan masalah. Apa nak halal terus apa? Lalu pulau tak ada tenan, awak pulau yang tak pulau ada tenan. Dia tahu dia. Pulau nu nganti sampai mati lah, cita-cita seneng berdian, wajib mulang ini dia. Karena kalau ulama tidak melatih diri hidup sendiri, maka dia akan terdikte oleh hal-hal yang maliyah. Misalnya zaman aku melarat turu dhewean ya iso. Bebek dadi tokoen ana sing baturi sing mesti iso turu. Ya nek suwe kan sing mesti lah. Sakjane terus ora apa-apa, nek suwe keterusan. Lha memang begitu, mencobanya pengiran itu. Nabi Daud yang alami begitu, Nabi Sulaiman ya begitu, semua alami begitu. Sebab itu ketika Sayyidina Umar, seorang tokoh harus melatih diri hidup sendiri. Ya, Sayyidina Umar niku mimpin rakyat adil. Mimpin rakyat adil itu sudah ibadah. Tapi beliau itu punya waktu sendiri di kamar yang istrinya pun nggak boleh ganggu. Ketika ditanya, kenapa ya Amirul Mukminin? Saya harus tetap punya privat dengan Allah, punya hubungan pribadi dengan Allah. Ini pulau rasa tenang. Mereka hubungan dengan manusia menipu. Misalnya kasus pulau di santri. Sebetulnya punya santri itu sudah ibadah karena kita bisa mulang. Tapi kita kan dua nafsu. Ono cara sopan tersinggung misalnya. Ono tinggi santri saiki kabur tersinggung. Akhirnya kan setan juga bermain terus. Makanya kalau mulang di santri itu cepet-cepetan bermain dengan apa? Setan. Sementing ojo maksiat sing digedhingi awal digedhingi apa? Setan. Iku selingkuh bojone apa? Setan. Mulane jarene kena apa wong minum arak rata-rata mati. Jadi iku ana tenang gedhe. Kena apa minum arak rata-rata wong minum apa? Mati. Minum-minuman keras teng Indramayu teng Pundi kan mati. Mergo iku maksiat sing Allah ya gedhe, setan ya gedhe. Tapi minuman keras kan jenenge minuman setan. Allah yo mantel mergo maksiat, minum minuman keras. Setan yo mantel mergo ombenane diombe. Jadi dia maksiat yang digedhingi Allah, digedhingi apa? Umumnya maksiat itu digedhingi Allah, disenengi. Mungkin itu maksiat kok Allah ya gedhe setan ya kok. Oh minuman setan diombe, setan yo mantel. Paham? Ini gua anak kecil, tak masuk akal. Kalau dia tadi dibedai ora iso. Maksiat apa Gusti? Apa nek gedeng setan gedeng? Apa umumnya maksiat itu ora apa gedeng setan ten. Iku ngrebut pacare setan. Dan tadi kalau contoh sing luwih nyata, iku minum minuman setan. Allah ya gedeng mergo iku haram. Setan yo gedeng mergo minumane bohong. Wala nek mati, wala nek apa? Mun balik bismillah balik. Bismillah itu diturunkan untuk rahmat. Sementara surat Taubat tidak termasuk surat rahmat. Jadi itu mriku banyak pengadilan terhadap kaum napa. Akhirnya ahli sunnah netepno maca bismillah khusus Fatihah. Ini ruang ngene. Maca bismillah khusus Fatihah itu dibaca. Tapi di semua surat tidak usah dibaca. Mulane sampeyan nak delok kaset-kaset sudet niku antar surat maca bismillah ngono.
Karena bismillah sudah anggap al-fatilah, hanya pemisah antara apa? Tapi aneh Quran Wahabi, Quran yang beredar di dunia. Niku Wahabi nganti mazhab Syafi'i. Gini pun nulis bismillah teng Fatihah ditulis satu. Sama mungkin delok teng omah. Bismillahirrahmanirrahim tak mau nanten kurung napa? Satu. Berarti sudah dihitung satu A. Mana ulama Wahabi, kalau sering debat kalian ulama Wahabi, ini ku kecil khusus Bismillah, udah nanti baca nopo satu. Gini ku tulisan Bismillahirrahmanirrahim mesti tulis nopo satu. Alhamdulillahirabbil alamin ditulis nopo dua. Padahal harus disebut ayat, belum ragelem kudu diwaca. Lah nek ini nulis satu wong maca langsung alhamdulillah berarti macane Fatihah mencu. Niku lama lagi tak takani ngono ya menengah. Ya wong ora diwaca. Wong dhisik-dhisik ditulis nomor 1 masalahe. Salahane dari dhisik-dhisik ditulis nomor. Iku aneh. Jadi aneh Quran Arab, Quran Mekah. Bismillahirrahmanirrahim dan Fatihah ditulis. Jika anak maca langsung alhamdulillah berarti menculak nomor. Menculak. Tapi sampai makmum teng Mekah Madinah tetap ra maca napa? Bismillah. Ya akhirnya pikir besok mazhab. Nah, ini biasa mawon. Kalau kadang mau bismillah, yang buat tenan kok repot. Tapi memang masalah mazhab itu nak cara kula, memang ada riwayat. Hanya bismillah dalam Fatihah yang ada riwayat itu bagian dari surat. Kula baleni nggih. Secara ilmu hadis itu hanya bismillah dalam Fatihah sing wonten hadise bagian dari surat. Liyane niku lil Fatihah. Ini rumah. Lah cuma kalau lil fasilah, lah ini jadi masalah meneh. Kenapa surat Taubat tidak diberi bismillah? Untuk memisahkan antara surat Taubat dan surat Anfal. Jawab ulama-ulama riyen, sebagian ulama berpendapat karena surat Taubat dan surat Anfal sak surat. Jadi itu sak tema tentang ghanimah, tentang munafik. Akhirnya polemik berkepanjangan. Enggak ada selesainya. Sing jelas saat ini menjadi perilaku sosial, nak wong NU maca bismillah, nak wong Muhammadiyah ora maca bismillah. Mumpun, pokoke semua mazhab saat ini menjadi perilaku sosial. Nah, jadi perilaku sosial pun angel, dandanane pun apa? Mumpun pun repot, ampun ngoten niku pun. Nah, wong NU kebablas tiap surat nggih maca napa? Bismillah. Padahal anggere tuku kaset Arab, anggere ganti surat ora usah maca napa? Tapi ki ngoten Quran Arab dhewe tiap surat digawe napa? Tapi mau maca. Quran Arab niku tiap surat digawe bismillah. Tapi tetap mau sampai nak ngurungokno kaset tartilan Arab maca bismillah mboten. Mboten. Sudah niku. Tapi Quran Arab tiap surat nulis bismillah mboten. Nulis. Lah iki kudunya ketok sithik-sithik ni napa? Ini serasa kaget, wilayah apa? Iya. Ya, macam. Jadi dari ini rasa diwasa, tapi gitu. Motor, kita lihat banyak. Nulis tak, motor bismillah buku pajangan. Gunanya apa ditulis nak rawat di? Pancen kacau, nak semua teniku kah? Tapi khusus Fatihah itu memang Quran Mekah lah, itu ditulis nomor 1. Nah liane tak betul. Boten, hanya Fatihah yang ditulis apa? Iku nunjukno nak wong Wahabi dalam fikih mengikuti mazhab Syafi'i. Ini ku bismillahi ayatun minal Fatihah. Ya, jadi dalam hal itu Wahabi jamak anut mazhab nopo? Syafi'i. Bahwa bismillah itu ayatun minal Fatihah. Cuma ini ora diwaca tenan. Sampeyan jajal kan salat teng Mekah apa teng Masjid Nabawi. Masa ning pinggire imam ya ora krungu tenan, macam ra diwaca dikon krungu iki. Mulane bener Barok bin Azib, "Shallaitu khalfa Rasulillah wa shallaitu khalfa Abi Bakr wa shallaitu khalfa Umar. Falam asma ahada minhum yaqra'u napa? Bismillahirrahmanirrahim." Ini kamu ini diteruskan Barok bin Rasulillah.
itu ya.